Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Dianggreni dari MKOM 34A UPI PTK Padang. Saya akan menjelaskan tema Cross Scripting Attack dengan judul melindungi aplikasi dari serangan cross-site scripting XSS dengan metode meta karakter. Digitalisasi merupakan era di mana informasi dapat saling bertukar dengan sangat mudah dan cepat. Perkembangannya turut andil dalam meningkatkan taraf hidup manusia untuk menjadi lebih baik pada segala bidang kehidupan. Hal ini mengakibatkan pengguna layanan internet memiliki latar belakang pendidikan dan usia yang berbeda. Dengan semakin meluasnya penggunaan, maka semakin rentan keamanan jaringan terhadap serangan. Untuk menghindari dari kondisi yang tidak diharapkan, maka perlu dilakukan pengawasan dan penyebaran informasi yang baik bagi pengguna layanan internet. Salah satu yang menjadi perhatian peneliti adalah bahwa beberapa serangan dilakukan dengan cara yang sederhana, namun mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi pihak lain maupun pengguna. Dengan demikian, bagi penyelenggara situs perlu melakukan tindakan pencegahan untuk menghindari adanya celah keamanan tersebut. Keamanan aplikasi adalah tindakan pencegahan dari serangan pengguna komputer atau pengakses aplikasi yang tidak bertanggung jawab, dan tujuan dari keamanan itu sendiri adalah menjaga dan menghindari hilangnya data atau kerahasiaan dari pengguna. Jenis kejahatan komputer mempunyai ciri-ciri penyerangan yang berbeda berdasarkan tujuan yang hendak dicapai oleh penyerang. Pengertian cross-scripting attack. Cross-site scripting merupakan jenis kejahatan terhadap keamanan aplikasi yang memanfaatkan kelengahan pengguna melalui ajakan atau hasutan untuk menggunakan fasilitas email atau Uniform Resource Locator (URL) tertentu yang telah ditanamkan oleh sejumlah kode oleh penyerang untuk kepentingan tertentu. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Start pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 terhadap 100 lebih aplikasi web, ternyata masih banyak yang memiliki celah keamanan. Celah-celah keamanan yang ditemukan dan presentasinya yaitu kesalahan autentikasi sebesar 62%, kesalahan akses kontrol sebesar 71%, SQL injection 32%, cross-site scripting XSS 94%, kebocoran informasi 78%, dan cross-site request forgery CSRF 92%. Dengan demikian dianggap perlu melakukan pencegahan terhadap kejahatan cross-site scripting. Selanjutnya, contoh kasus cross-scripting attack. Di mana di sini perbandingan scriptingnya, codingnya, code scripting tanpa pengamanan. Yang kedua itu code scripting dengan pengamanan, di mana perbandingan scripting yang akan digunakan untuk melihat perbandingan keamanan suatu situs yang dapat melindungi situs-situs tersebut. Yang pertama yaitu kita melihat dari code scripting tanpa pengamanan, di mana di sini terlihat seperti coding seperti biasanya, yang terdapat HTML, ada head, ada title, terus ada untuk plain search page untuk judul, terdapat form, buka PHP, yang dimana ada fungsi if else, fungsi echo, string, question. Untuk tabel 2-nya merupakan hasil dari perbandingan pengujian yang dilakukan terhadap scripting yang belum diberikan kode pengamanan melalui input form dan URL. Berarti merupakan hasil dari coding ini. Dapat dilihat melalui form, masukkan melalui form dan juga masukkan melalui URL itu sama. Dimana untuk judulnya plain search page-nya terdapat script alert document terlihat di dalam kotak search-nya, pencariannya, hasil pengujiannya, keluar. Terus untuk masukkan URL juga hasil pengujiannya keluar. Selanjutnya kode scripting dengan pengamanan.
sama seperti sebelumnya, tapi uh, ada perbedaan judul, terus kode if else-nya, dan else. Untuk echo-nya ada kunci pencarian, lalu ada coding anti XSS dalam kurung string question, dan lagi ditambah dengan fungsi function, ada HTML special charts, ada string data, di mana pada pemrograman PHP fungsi HTML special charts berfungsi untuk merubah karakter-karakter khusus menjadi format HTML, di mana ada ampersand, double quote, single quote, less than, greater than, diubah menjadi format dalam bentuk format HTML seperti ini. Fungsi trim, buka kurung, ini fungsi trim pada pemrograman PHP berfungsi menghilangkan spasi pada masukan. Nah, berdasarkan tabel 3 memberikan perbandingan hasil pengujian yang dilakukan terhadap scripting sesudah diberikan kode pengamanan melalui masukan form dan URL. Berarti merupakan hasil dari coding scripting dengan pengamanan. Di sini input form URL XSS secret search page. Ini yang sebelumnya plain search page, tapi sudah diberikan pengamanan. Maka dapat hasil pengujiannya tidak keluar hasil pengujian, sama dengan plain search page-nya juga tidak keluar. Maka dapat disimpulkan, yang pertama, hasil eksperimen membuktikan bahwa metode metakarakter terbukti mampu menutup masuknya serangan cross-site scripting terhadap sebuah situs. Yang kedua, metode metakarakter mudah untuk diimplementasikan dan efektif dalam hasil yang dicapai. Yang ketiga, menentukan konsep keamanan pada lapisan awal suatu layanan berbasis web perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain kenyamanan pengguna layanan dan pengaruhnya terhadap kecepatan proses. Inilah hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.